berkaitan dengan penyelesaian tenaga honorer yang ada di Kabupaten Banjarnegara, program pemerintah kan sudah jelas. Tadi sudah dilaksanakan Zoom meeting dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, Ibu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kepala BKN. Pada intinya bahwa yang telah ada di database akan diselesaikan. Tentu penyelesaiannya tadi lewat seleksi P3K itu. Ada juga seleksi yang CPNS. Boleh orang tenaga honorer itu melaksanakan seleksi CPNS. Boleh juga melaksanakan seleksi melalui P3K. Tentu saja ini karena harus ada seleksi, tentu saja karena banyak sekali dan formasi terbatas, banyak tenaga honorer juga yang ada di Kabupaten Banjarnegara, maka proses seleksi ini harus dijalankan. Yang telah diterima pada proses seleksi yang kemarin ini tentu saja akan terus diangkat sebagai P3K, tenaga P3K pada sekitar bulan April 2025. Sisanya yang belum terangkat sebagai tenaga P3K tentu saja akan ada seleksi yang kedua untuk menyelesaikan yang pertama itu. Nah, itu nanti ada formasi juga yang terbatas juga, nanti ada seleksi lagi, dan apabila masih ada sisanya maka akan dilaksanakan yaitu dengan proses pengangkatan P3K paruh waktu, itu akan kita selesaikan. Jadi pada intinya nanti yang tenaga yang sudah terdata pada database itu akan diangkat melalui seleksi P3K, itu diangkat sebagai P3K maupun paruh waktu P3K nanti pada saat terakhir. Terpenting adalah kita dapat menuntaskan tenaga honorer yang ada. Tentu saja tadi himbauan dari Bapak Menteri Dalam Negeri maupun himbauan dari Ibu Menpan dan RB serta dari Kepala BKN itu menghimbau agar sudah tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer. Jangan menambah lagi tenaga honorer, mengangkat baru tenaga honorer yang akan menjadi beban di kemudian hari, sehingga penyelesaiannya untuk tenaga honorer tidak akan selesai karena selalu menambah. Ini himbauan dan larangan itu yang disampaikan oleh